Oke, ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah rabbil alamin. Kita masih diberi kesehatan oleh Allah. Bisa bertemu lagi hari ini ya, guna mengikuti pelajaran IPS. Seperti biasa saya mau memberikan arahan dulu. Jangan lupa peraturannya adalah kameranya harus aktif, harus on, nyala semua ya. Ya biar kelihatan sudah pakai seragam semua, sudah rapi, cantik, ganteng, alhamdulillah. Terima kasih bagi yang sudah join tepat waktu. Oke, yang berikutnya hari ini kita sudah full 15 orang, alhamdulillah, semua dalam keadaan sehat, walaupun kemarin habis divaksin beberapa orang ya. Dan mudah-mudahan kita sehat selalu, dijauhkan dari virus corona, dan mudah-mudahan kita bisa cepat ketemu di sekolah, bisa tatap muka ya setelah kalian vaksin ini. Oke, sebelum kita masuk materi, kita akan berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, apa kabarnya hari ini semua? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah sehat ya. Oke, ada yang masih ingat nggak pembelajaran kita minggu lalu tentang apa sih? Masih ingat? Faktor pendorong dan penghambat kerjasama antar negara ASEAN. Oke, good. Faktor pendorong dan penghambat kerjasama antar negara-negara ASEAN. Coba, bener tanya ya. Coba ada Fadilah? Iya, Bu. Fadilah, kamu coba sebutin faktor penghambatnya. Faktor penghambat kerjasama antar negara-negara ASEAN. 1, konflik atau peperangan. 2, perbedaan dengan tiap-tiap negara. 3, kebijakan protektif atau melarang impor, Bu. Good, ya. Makasih Fadila. Ya, itu adalah faktor penghambatnya. Oke, saya akan share screen. Ini yang akan kita pelajari di bentuk-bentuk kerjasama antar negara ASEAN. Saya akan menjabarkan dulu tentang tujuan pembelajaran kita hari ini. Kalian nanti akan mendeskripsikan bentuk-bentuk kerjasama antar negara ASEAN di bidang politik dan keamanan. Yang kedua, menganalisis bentuk kerjasama dan upaya yang dilakukan antara Indonesia, Malaysia, dan Singapura dalam menyelesaikan kasus bajak laut atau kejahatan laut di Selat Malaka ya, dengan benar. Yang ketiga, menyajikan hasil diskusi tentang analisis upaya yang dilakukan oleh Indonesia, Malaysia, dan Singapura dalam menyelesaikan masalah kejahatan laut di Selat Malaka dengan semangat dan percaya diri. Oke, ini yang ketiga. Coba slide ketiga diperhatikan, ini motivasi untuk kalian. Motivasinya adalah teamwork makes the dream work. Ya, artinya adalah karena berhubungan dengan kerjasama materi kita, jadi saya berikan motivasi ini yang artinya di sini wujudkan impian besar kalian dengan bekerja sama. Oke, yang berikutnya coba kalian lihat, perhatikan gambar berikut ini. Masih ada yang ingat tentang kasus ini? Ingat, Bu? Ingat, Ya, Bu. kelihatan nggak nih gambarnya? Gambarnya kelihatan? Kelihatan. Oke, ya kelihatan. Masih ingat ya? Masih ingat tentang plesetan lagu Indonesia Raya atau parodinya? Coba, Bu Nurul minta Krisna. Mana Krisna? Ada, Bu. Ya, Krisna masih ingat ini tentang kasus ini? Masih, Bu. Coba, Krisna bisa ceritakan nggak kasus ini tentang apa sih? Jadi itu kasus tentang Indonesia Raya yang Rasetin. Kata-katanya jadi lagu yang diganti menjadi kata-kata yang enggak sopan. Begitu. Awalnya menurut masyarakat Indonesia itu dibuat oleh salah satu warga Malaysia, tapi ternyata setelah diselidiki yang membuat parodi lagu itu orang Indonesia sendiri. Kalau dari kasus ini ada hubungannya nggak sih sama kerjasama yang akan kita pelajari? Ada hubungannya? Saya, Bu. Siapa, Regita? Iya, Bu. Iya, coba Regita, ada hubungannya?
karena ada unggahan tentang lagu Indonesia Raya yang diplesetkan liriknya. Akhirnya warga Indonesia resah dan marah terhadap pemerintah Malaysia. Lalu pemerintah Malaysia mencoba melacak kasus tersebut di negaranya. Setelah mendapatkan beberapa informasi, lalu berkoordinasi dengan pemerintah Indonesia sampai akhirnya Indonesia dan Malaysia dapat menemukan siapa yang membuat parodi lagu Indonesia Raya tersebut, Bu. Oke, good. Ya, tepat banget ya, Regita. Jadi kerjasama antara Indonesia dan Malaysia dalam memecahkan kasus tersebut itu merupakan kerjasama di bidang politik dan keamanan ya. Kalau dilihat dari foto ini sama dengan menggambarkan yang ada di video tadi ya. Apa sih yang terbesit di pikiran kamu? Ayo, Bu. Regita mau bicara? Ya, oke. Kalau Ya, terjadi pembajakan kapal, jadi kita tahunya dari mana, Bu? Kalau kapal itu bilang. ada lagi? Saya, Bu. Lagi siapa nih? Dwinta ya? Iya, Bu. Ayo, coba Dwinta. Selat Malaka kan dekat sama Malaysia dan Singapura juga. Yang bertanggung jawab kalau ada pembajakan kapal kayak gitu siapa, Bu? Sekarang kalian punya waktu 10 menit ya, 10 menit untuk berdiskusi seperti biasa minggu lalu. Silakan berdiskusi 10 menit. Kalian off-kan kameranya dulu ya. Setelah itu 10 menit kemudian nanti join lagi di Google Meet ini ya. Silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Analisislah bentuk-bentuk kerjasama antar negara ASEAN di bidang politik dan keamanan. Bentuk kerjasama dan penjelasannya. Bentuk kerjasama ZOP1 atau Zone of Peace, Freedom, and Neutrality. Penjelasannya merupakan deklarasi kawasan damai, bebas, dan netral. Kerjasama ASEAN untuk menjaga masing-masing negara agar tetap damai. Bebas mempunyai makna setiap negara mempunyai hak untuk melaksanakan segala tindakan secara bebas namun tidak melanggar kesepakatan ASEAN. Oke, terima kasih Firda. Good job untuk kelompok 1 ya. Yang berikutnya, untuk yang lain ada yang mau menanggapi atau ada yang mau bertanya kepada kelompok 1 atau sudah cukup jelas? Sudah cukup jelas, Bu. Oke, alhamdulillah ya. Ya, kita beralih ke kelompok 2. Jelaskan letak posisi dari Selat Malaka. Selat Malaka yaitu sebuah selat yang terletak di antara Semenanjung Malaysia, Thailand, Malaysia, Singapura, dan Indonesia. 2. Selat kasus bajak laut di atas kejahatan laut apakah yang sering terjadi di perairan Indonesia? Jelaskan sesuai pendapat kalian. Beberapa kejahatan laut yang sering terjadi di perairan Indonesia yaitu penangkapan ikan secara ilegal atau mencuri ikan, penyelundupan lobster, penyelundupan bahan bakar minyak, dan penyelundupan narkotika dan obat-obatan terlarang. Oke, yang kelompok 3 sekarang. Kelompok 3 juru bicaranya tadi Regita. Soal nomor 3, menurut pendapat kalian, hal apa yang menyebabkan seringnya kejahatan laut di Selat Malaka? Jawabannya, menurut pendapat kelompok kami, kalau dilihat dari letak geografisnya, Selat Malaka merupakan selat yang strategis. Tadi kelompok 1 mengatakan bahwa Selat Malaka merupakan rute terpendek yang menghubungkan Samudra Hindia dengan Samudra Pasifik. Jadi, Selat Malaka ini banyak melalui kapal-kapal besar. Selat Malaka disebut sebagai jalur pelayaran internasional karena strategisnya dan padatnya jalur pelayaran di Selat Malaka. Akhirnya di selat ini rawan terjadi tindakan kejahatan di laut. Tujuan para perampok itu untuk mencari keuntungan sendiri. Seperti pada artikel di atas, para perampok menjara uang dan barang berharga lainnya milik ABK atau anak buah kapal. Soal nomor 4, jelaskan upaya Indonesia, Malaysia, dan Singapura untuk menyelesaikan masalah kejahatan laut di Selat Malaka. Jawabannya, upaya atau usaha yang dilakukan Indonesia, Malaysia, dan Singapura untuk meminimalisir kejahatan laut di Selat Malaka, yaitu A. Memperkuat pengamanan di Selat Malaka dengan cara meningkatkan patroli terkoordinasi dengan negara pantai tersebut. B. Memperkuat kerjasama dan saling berbagi informasi kepada perusahaan dan kapal-kapal melintasi Selat Malaka tentang situasi keamanan dan keselamatan di area tersebut.
C. Kapal-kapal yang akan melintasi Selat Malaka harusnya sudah membeli awak kapalnya seperti peralatan untuk melindungi kapal mereka dari bajak laut. D. Membentuk forum kerjasama untuk membangun penegakan hukum dan mencegah terjadinya insiden keamanan di Selat Malaka. Sudah, Bu. Oke. Nah, itu. Oke. Luar biasa dari kelompok 1, 2, dan 3. Kalian sudah cukup hebat mencari informasinya, lalu memecahkan masalahnya. Upaya apa sih yang harus dilakukan oleh Indonesia, Malaysia, dan Singapura dalam memerangi atau meminimalisir kejahatan laut yang ada di Selat Malaka, di perairan Indonesia. Oke. Setelah kita mendengarkan 3 kelompok membacakan hasil di sekarang ya, siapa yang bisa menyimpulkan ya tentang pembelajaran hari ini? Ya, siapa yang bisa menyimpulkan apa sih yang kita pelajari hari ini? Oke, Nabila Amelia. Ini kita belajar kesimpulan hari ini kita belajar tentang kerjasama antar negara-negara ASEAN di bidang politik dan keamanan. Oke. Salah satu contohnya adalah menciptakan kawasan yang damai, bebas, dan tentram. Yang berikutnya masih ada yang mau menambahkan nggak? Apa sih kesimpulan pelajaran kita hari ini? Saya, Bu. Coba, siapa lagi yang mau menambahkan? Oke, siapa nih? Nadia Hanum, ayo. Kesimpulan Coba. pelajaran hari ini, permasalahan yang ada di perairan Selat Malaka, yaitu tentang bajak laut. Ternyata dari permasalahan yang muncul itu dapat membuat kerjasama antara Indonesia dan negara sekitar untuk memecahkan masalah tersebut. Good, ya, kita mempelajari tentang masalah yang terdapat di perairan Indonesia, salah satunya adalah Selat Malaka ya. Benar ya. Jadi memang kalau dilihat secara historisnya itu Selat Malaka itu sudah berkembang pesat ya pada akhir abad ke-15. Masih ingat pelajaran kelas 7 tentang kerajaan Sriwijaya? Pernah, itu salah satu kerajaan di Indonesia. Ya, Sriwijaya berdiri pada akhir abad 15 ya. Dari dulu itu Selat Malaka itu memang sudah menjadi selat yang berkembang pesat ya sebagai jalur utama pelayaran. Itu tempat bertemunya saudagar-saudagar atau para pedagang-pedagang dari Arab, Persia, India, Tiongkok, ya, dan lain-lain. Biasanya mereka memperdagangkan apa aja, barang-barang yang berharga, contohnya misalkan tekstil, ada sutra. Terus yang berikutnya, dan memang dari zaman dahulu juga, isu keamanan pelayaran di Selat Malaka itu sudah ada, gitu loh. Sehingga tetapi kalau zaman sekarang ini ya mulai sekarang ini 3 negara ini Indonesia, Malaysia dan Singapura itu mulai melakukan upaya untuk meminimalisir kejadian kejahatan di laut di Selat Malaka ya, kejahatan laut di Selat Malaka. Akhirnya contohnya tadi ada membangun sistem kerjasama keamanan patroli 3 negara secara koordinasi. Alhamdulillah karena adanya kerjasama dari 3 negara ini, akhirnya kejahatan laut di Selat Malaka saat ini sudah mulai berkurang. Ya, yang berikutnya seperti biasa saya sudah share link juga untuk mengerjakan tugas individu. Sekarang juga saya sudah share linknya di Google Classroom. Silakan dikerjakan seperti biasa, akan saya tunggu sampai jam 3 sore nanti. Ya, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai bertemu minggu depan. Berarti minggu depan kita belajar tentang pengaruh kerja ramah terhadap negara-negara ASEAN. Jangan lupa dibaca dulu pelajarannya apa supaya minggu depan kalian sudah langsung connect ya, langsung nyambung dengan apa yang akan kita bicarakan. Ya, terima kasih atas partisipasinya, atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, silakan live meeting. Terima kasih ya. Iya, sama-sama semuanya.